Hello the people in the world. Welcome to my channel again, bro. For the first time, content Facebook is up. Oke, jadi di video kali ini gue mau baca Facebook post gue dan namanya sudah gue tentukan. Namanya Korigor Open Book. Gue baru kepikiran ketika lagi ngedit video ini gitu ya. Korigor anjing. Korigor Open Book. Korigor Open Facebook post. Lur. Dude, nggak pakai. Korigor Open Book, jangan Open BO ya. Itu tetap berbau bokep misalnya ya. Kemarin udah bokep, sebenarnya keren ya. Bongkar komentar Facebook, cuman bokep. Open BO juga sama aja. Jadi kayak, oke, sudah penasaran ya apa yang kalian posting lur. Belum ada intronya ya, malas bikin intro. Jadi lu semua aja nanti yang bikin intro ya. Open Facebook post, Lego public post at Korigor. QG Open BO dia langsung anjir. Hashtagnya ganti ya lur. Nah, ini gue suka tapi yang respect gini gue suka. Dia langsung mengikuti protokol gitu ya. Dia say the magic word gitu. Jadi sesuai protokol ada hashtag. Tapi diganti ya lur. Lego. Kamu dan aku kelak akan jadi satu dalam keren gue tuh apa gitu ya. Postingan itu sebagus apa gitu. Trash ya, tapi respect. Bang pernah nggak kayak gini? What the fuck sih? Anjing ini ketojos. Apa tuh kaki boy? Kukunya ini kintil. Ini kaki Squidward. Gue lebih seringnya kena ujung meja ya daripada keinjek kaki meja. Ini kok bisa juga lagi orang keinjek kaki meja. Udah gila. Demi Tuhan ya Kor. Demi Tuhan saya ateis, kafir liberal. Bangsat. Apa sih anjing? Koronjut. Virus corona COVID-19 dibawa oleh hewan dan menular kepada manusia. Burung, kelelawar, anjing, babi. Asep. The fuck? Hokage santu. Apa sih anjing? Apa sih? Vivu anjing. Vivu. Dan dia niat banget ada LED gitu. Light Hokage santu. Ini ada tulisannya Hokage santu. Itu fuck anjing. Gue mau komentar apa ya? Respectnya dia niat sekali ya. Sangat respect ya. Sampai ada mungkin barang-barang dia, poster-poster kesukaan dia gitu di belakangnya kayak gue dulu. Dan ada lampu-lampu LED gitu. Hokage santu anjing ini niat. Udah ganti nama Kor jadi Faging. Oh iya, wisata aneh ya. Gue kemarin mau ngebahas wisata-wisata yang dari Indo yang aneh-aneh. Cuman di Indo agak-agak kurang aneh sebenarnya di kita. Wisatanya ya much better berarti ya di negara kita ya. Nggak ada yang seaneh di Peru gitu kan, nendang titit orang kayak gitu-gitulah. Terus kayak di Jepang nyembah titit ya. Kita untungnya nggak ada yang aneh ya. Kita ya standar-standar aja. Kebanyakan nama-nama kota yang aneh aja. Mungkin nanti kalau bahannya cukup gue bikin lah ya. Tapi kita harus bangga karena kita mungkin ini. Karena video kemarin gue itu boy, nama fucking di kota tersebut ramai. Dan warga-warganya mungkin berantisipasi demo ke wali kotanya untuk ganti gitu. Karena disturbing gitu anjing. Disturbing anjing. Where are you come from? Fucking gitu kan. Diganti jadi fucking anjing bangsat. Udah ganti nama Kor bangsat. Apapun tantangannya popularitas nomor 1. Oke, apa nih? Gorengan ya. Suka nih gua. Nabi bohong. The fuck? Ini gimana ya? Ya, gue juga gak berani ya bikin hal yang sensasional ini ya. Menghibur sih at least tapi ya. Cuman ini salah satu contoh definisi hidup yang visinya itu untuk centang biru dan misinya tuh endorse. Ya itulah, gak salah sih. Kertas belum ditemukan, gunting belum ditemukan, manusia zaman purba pas sulit. Orang makan aja susah. Kayaknya bakal ada saingan PLN nih, baterai nuklir buatan UGM yang dimiliki daya tahan hingga 40 tahun. What the hell? Goks anjing. Baterai nuklir buatan UGM. Waduh, kamu tuh udah bisa memonopoli PLN. PLN ya. QG Open BO gak asik fix. Wah sokap nih. Bangsat anjing, thumbnailnya tipu kampret. Bentar aku mau lihat ini. QG setelah 1 mingguan gak upload. QB Korigor apaan itu makanan? Mamudi Aru. What the hell? Bocin anjing. What the heck bro? Anaknya mudian ya cewek lu ya. Waduh bahaya juga tuh. Dikit-dikit marah, dikit-dikit sensitif. Itulah anjing. Pushing sensitif. Pushing. Bang gue mau nanya, gue salah gak ya bang pernah enak-enak sama ibu sahabat gue? What the fuck? The hell? Goks. Raga tersesat goks. Suka nih gue nih. Inovasi baru. Itu yang kayak gini-gini ya. Goks nih ya. Having with best friend mom. Anjing, terjadi loh. Goks. Tapi gue punya cerita sih. Gue pernah ceritain nih kayak di sosial media. Jadi gue juga punya pengalaman. Maksud gue, bukan gue anjing. Jadi gue punya pengalaman nih salah satu.
Anjing, sekali lagi gue punya pengalaman dari temen. Nah itu ya, salah satu kerabat gue juga ada kejadian seperti ini. Jadi temen gue ini cowok, dia pacaran sama cewek yang nyokapnya tuh gue tahu. Kan salah ngomong kan jadinya kan. Jadi kayaknya bakal ada hubungan apa-apa. Berkesan memang nyokap tuh cewek doyan daun muda gitu loh, berondong. Nggak, maksudnya gue cukup tahu lah intinya lah ya. Anjing lah, harus dijelasin taunya kenapa babi nanti di komen bangsat nih. Tahu karena salah satu keluarga gue ada yang kenal dia gitu, pernah kerja bareng dan lain-lain. Jadi temen gue cowok ini pacaran sama cewek, dan cewek ini punya nyokapnya itu yang gue juga kenal, yang tadi gue ceritain. Selang berapa lama mereka berdua pacaran, ujungnya temen gue yang cowok ini nikah. Plot twistnya, nikahnya sama nyokap mantan pacarnya sendiri yang 1 tahun itu. Goks. Karena gue tau lah pacarannya kan ya ngapain lah ya, anak muda ya begitu ya. Makan, ya, dinner dinner enak ya. Dan yang double plot twistnya, berarti itu cewek yang dipacarin sama temen gue, berarti bapaknya mantannya sendiri. Goks. Intinya cinta tidak mengenal usia loh bro. Ya lu mau enak-enak atau enggak pun ya Udin gitu loh bro. Mahmud gitu kan. Enggak Mahmud, si Mahtu gitu. Ya gak tahu lah ya. Ya mungkin selera lu tante gitu, atau lu yang diperkosa kan gue juga gak tahu ya. Lu kurang jelas di sini ceritanya gitu ya. Share QG Open Facebook itu lebih ke cerita-cerita kalian. Kalau meme mungkin bisa dibacot santuy. Di sini ya cerita-cerita kalian boleh. Jadi ya gak ada salahnya sih ya, selama memang nyokapnya single. Cuman tidak etis untuk temen lau gitu. Kalau masalah manusiawinya ya sans sih sebenarnya gitu ya. Masalah manusiawinya, tapi masalah sosialnya gitu ya, kurang etis aja gitu. Karena itu nyokap temen lau lur gitu loh. Lu lahir bareng brojol gitu. Brojol di taste gitu sama lu. Yang lu enak-enakin tuh ya, yang lu masukin itu ya, itu udah rasa-rasa kepala temen lu gitu. Gimana rasanya coba? Kalau lu memang sampai situ gitu kayak etis aja gitu, kayak lebih incest banget gitu jadinya lur. Aneh jadinya. As a social, as a manusiawi ya it's okay. Tapi kalau gue disuruh kayak gitu ya, atau teman terdekat gue, ya mending jangan lah gitu. Daun muda mesinnya juga lebih baru gitu, olinya lebih lancar. Ibarat mobil kan lebih enak mobil yang kilometer di bawah 50.000 daripada di atas 300.000. Gila 300.000 anjing, udah muter bumi anjir itu 300.000 kilometer mobil bangsat. Is it true what if we brush our Raffi teeth it will get angry? Raffi teeth? Apa anjing Raffi teeth? Rafathar? I don't get it man. Raffi teeth gue gak tahu apaan. Mukbang makanan, mukbang komik. Mukbang komik. Gue cinta sama lo, gue sayang sama lo, tapi gue benci sama perasaan ini. Karena gue cuma bisa lihat instastory lo bahagia sama orang lain. Apa sih anjing? Apaan sih? Minum komik banyak galau gitu lur. Komik anjing jangan mah lau langsung panas dalam mendadak gitu anjing. Lambung bocor, repot, udah repot gitu bro. Udahlah. Is it true bro? Burung Traveloka lebih langsing dari burung Twitter. Hal ini mengisyaratkan bahwa jalan-jalan lebih sehat daripada ngebacot. Keren. Tapi kalau bisa jalan-jalan sambil ngebacot gimana? Rafathar demam tinggi. Raffi Ahmad lagi yang komen. Anjing demam aja masuk berita, kintil. Hukum alam kenapa cewek-cewek perawat harus punya pacar tentara? Itu malu aja anjing. Pergaulan diperluas gitu, kenapa sih? Lalu kurang jauh main gitu bro. Main tuh jangan yang deket-deket lah, jauh dikit gitu loh boy. Masa cuma tentara yang butuh dirawat? Kan aku juga pengen dirawat. Aku ini korban fuckboy yang sangean, keperawanan, cewek tolol yang percaya sama kata demi hubungan Emang banyak yang kayak gitu ya? Gini ya, maksud gue ini cerita dikit aja ya. Anjing, wah jangan orang tua. Maksudnya gue gak pernah menggunakan hal seperti ini gitu loh maksud gue. Kenapa ya? Emang ada ya? Gue pertanyaan gue, emang ada cowok yang kayak gitu ya? Serius boy, gue gak paham gitu bro. Ya itu terjadi aja gitu. Maksudnya terjadi kita berhubungan ke jenjang-jenjang yang belum pernah coba. Nah, seperti dinner, balik lagi. Baru juga selesai NNN. Destroy Dark December, DDD, Destroy Dick December. Ada tantangan yang mengharuskan laki-laki untuk bermasturbasi sebanyak tanggal yang dilalui di bulan The fuck boy. Destroy Dick December ya, DDD ya. Udah gila masa Desember 31 masturbasi 31 kali sehari. Udah gila anjing. Udah gak bisa jalan itu lutut boy. Udah bukan kopong lagi, dobol. The fuck man. Ini tidak sesuai dengan panutan hidup kita bro. 9 bulan kerja, 1 bulan sedekah, 1 bulan party, 1 bulan anxiety. Ini
bukan anxiety ini mah, coli gitu loh. 1 bulan gitu lur. Going to open BO, Papa Cringe order one when it's time to enjoy hot step mah. Ini kenapa jadi pada suka sama ibu-ibu sih? Anak zaman sekarang lebih suka sama ibu-ibu tua ya? Apa ibu-ibu muda? Kalau gue Mahmud suka. Kalau Mahtu gue agak bukan gak suka tapi belum pernah coba. Te quiero porque quiero que me quieras, porque como tú no hay nadie más que me pueda entender. Sad boy Latin. Sad boy Latinos Espanya bro. Goks. Cuma numpang lewat anjing. Ini ada something nih, tapi gue gak mau liatin ya. Sad Ki jawaban BO. Oke, bla bla bla, rasism. Oke. Gue sebenarnya ada thoughts about this ya, about rasism yang dipublikasi gitu ya. Gue benci banget sama orang yang rasism gitu ya. Sebel sih emang sama orang rasis tuh kayak mendeskripsikan, melihat sisi orang itu dari budayanya, kulit, itu gue benci banget sih. Gue paling sebel banget sih sama orang rasis ya. Rasis yang emang rasisnya tuh beneran gitu, yang secara langsung nyakitin orangnya langsung direct. Tapi loh lur. Gue juga orang yang bisa dibilang suka ngejokes rasis sama teman gue gitu ya, sama ke gue juga gitu. Pengertian rasisme di gue ini bukan hal-hal seperti itu gitu ya. Rasis tuh lebih ke menyakiti secara personal atau orang banyak gitu, dan merugikan hidup seseorang gitu. Itu baru rasisme, kayak di Amerika gitu kan contohnya. Bener-bener ngerugiin, bener-bener tuh ngerugiin, emang tidak disamaratakan derajatnya. Itu menurut gue baru bisa dibilang rasisme. Kalau yang tadi gue sebutkan kata-kata ejekan itu, dan itu tidak di publik, ya itu memang kayaknya menurut gue itu semua orang melakukan itu. Cuman kalau di publik itu bakalan aneh perspektifnya gitu, bakalan kayak disturbing jatuhnya gitu. Kan gak mungkin juga ya, gue mau disclaimer dulu gitu kan, kayaknya nggak juga ya gitu. Cuman yang gue permasalahkan dalam postingan ini yang gue lihat sekarang, platform yang di-expose ini kan sebenarnya bukan platform publik dan umum. Dan masalah yang terjadi di sini itu ya memang orangnya nggak ada attitude-nya. Yang si rasism orang ini benar-benar literally nggak ada attitude sama sekali. Gue sebel banget. Tapi tetap yang mempublikasinya ini gitu juga nggak bisa dibilang 100% benar. Karena ini di publik gitu lur, dan di-expose. Kenapa gue ngomong gini? Karena orang-orang sekarang berpikir sosial media adalah tempat untuk mencurahkan segala masalah lu yang ada di luar sosial media. Itu gak bisa men, itu gak fair. Makanya gue di sini baru sadar bahwa kartu Yu-Gi-Oh! UU itu penting. Contoh, lu berantem sama temen lu kalah, lu expose dia di sosial media, yang salah siapa? Even though masalahnya itu yang salah temen lu, karena lu mengerjakan suatu hal di luar sosial media. Gue selalu sebel orang DM-an misalkan berantem, edan itu gitu ya, terus dipublish. Itu bisa dituntut soalnya bro, sebenarnya. Makanya gue waktu itu pernah ngebahas yang masalah cewek-cewek digoblok-goblokin, diewe-ewein sama cowok-cowok dan public figure, di expose sama dia di Twitter. Kan tolol menurut gue. Itu bisa dibalikin men, masalahnya bisa dibalikin itu. Karena kita di situ kan ruang terbuka, makanya disitulah muncul UU Yu-Gi-Oh! Seperti itu loh. Nanti ujungnya nih kalau udah beres kelar segala macam hal-hal yang bukan sensasional sih, hal-hal yang tidak sengaja, atau kesedihan, atau kesenangan, atau drama, atau ditinggal nikah artis banget gorengan, ya ujung-ujungnya endorse gitu. Itu ngentot aja menurut gua gitu. Itu ngentot menurut gua jadinya. Itu ngentot menurut gua literally. Sorry nih, karena publikasinya udah salah. Kan banyak banget tuh ya kayak cewek-cewek yang diepak-epakin gitu. Itu bisa dibalikin sama pelakunya, karena dia kan ngelakuin itu tidak dalam publik gitu maksud gue. Mendingan lu kalau mau mempolisikan atau mau menjelek-jelekan dia, ya jangan di publik, ya lu langsung kantor polisi kayak gitu maksud gue. Sesuai undang-undang juga, law juga gitu loh bro. Nggak bisa juga, gue nggak bisa ke hukum karena kurang kuat misalkan bukti-buktinya atau apalah, atau tidak ada dalam salah satu rangkaian undang-undang misal. Gue pengen mereka kena social punishment misal gitu kan. Nah social punishment muncul kalau memang kasusnya berawal dari sosial media gitu loh. Kita nge-publish di sosial media itu sadar bro, bener-bener literally sadar gitu. Nggak mungkin nggak sadar, tapi ada kemungkinan tidak sengaja gitu kan. Kayak misalkan contoh foto, ada foto hantu gitu kan, biasanya kan suka ada yang kayak gitu, atau celana dalam kelihatan kayak gitu, itu nggak sengaja kan, tapi lu sadar posting gitu. Kecuali lu mabok, lu postingnya itu kan nggak sadar. Jadi menurut gua suatu kesalahan manusia apapun itu yang ada di offline diangkat sama lu di online, dan ujungnya lu endorsement, itu tai menurut gua. Itu tai menurut gua sih. Berarti itu memang gak true from their heart gitu loh. Dia sakit hati karena ujungnya endorsement. Apalagi sebelum udah main endorsement, gua ada gorengan gitu. Kayak si Anjay lah gitu kan, contohnya gitu kan. Drama-drama, gorengan, endorsement, kesedihan, insecure, bully. Nah, Yu-Gi-Oh lain, illness. Nah, ujungnya endorse. Itu apakah Anda kurmon gitu? Maksud gue gak keren aja gitu. Even though awalnya mungkin memang ketidaksengajaan gitu loh. Emang bukan di setting dari awal. Memang kesalahan gitu. Yang gue point of ini bukan rasisnya lagi soalnya ini. Ini banyak hal
yang bisa kita ambil dari kasus seperti ini gitu. Paham gak sih maksud gue? Untuk gue sih lebih ke apa ya? Ya gue gak puas aja gitu. Jatuhnya nanti si orang yang dikenain social punishment juga bisa menggunakan kartu Yu-Gi-Oh yaitu mental illness, gue pernah dibully gitu. Even though itu kesalahan dia. Emang orang culun, ibaratnya yang di sekolah nih yang suka dibully, nggak semuanya memang nggak bertingkah. Ada juga yang bertingkah terus dibully. Gue dibully dulu, sekarang fuck, gue bayar omongan lu. Ya kita nggak tahu dia dibully karena apa? Emang karena dia juga nyebelin atau enggak gitu. Ujung-ujung kesedihan endorse gitu. Bullshit gitu menurut gua. Karena pasti ada salah satu faktor gitu. Ya ada juga yang memang dia gak ada salah apa-apa dibully, ada juga. Cuman kan gak sedikit juga loh yang memang nih orang ngentot juga nih, nyebelin juga ke kita gitu. Terus dibully, terus keenakan. Nah itu kan jadi salah juga. Itu gua gak membenarkan juga. Ngerti gak sih maksud gue? Publikasinya offline, kecuali lu minta tolong. Kayak gua pernah misalkan salah satu ojek online atau mobil online yang kayak mau diperkosa apa segala macam. Nah dia minta tolong dan dia tidak mempublikasi. Dia tidak mempublikasi orangnya. Cuman dia mungkin ngasih tanda-tandanya lah biar dicari sama sosial media. Dan yang nggak angkat media profile orang tersebut. Nah nama si cewek ini nggak salah. Jadi nggak bisa semua hal diangkat ke sosial media gitu loh bro. Masalah yang dari offline ke online nggak semuanya bisa gitu. Paham nggak sih maksud gue? Kan ujungnya jual kesedihan dan endorse, ngentot gitu sih maksud gue gitu loh. Nggak apa-apa deh lu punya traffic, lu punya follower, endorse, oke. Cuman dengan memaintain endorse-nya itu loh yang salah caranya gitu. Ujung-ujungnya tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan kasus awalnya terus digoreng terus sampai berbulan-bulan, terus mendapatkan traffic dan ujungnya dari Instastory nangis ke Instastory e-commerce gitu. Yang awalnya dia bukan siapa-siapa gitu. Kan the fuck gitu loh maksud gue. Nggak etis kalau buat gue, ini pendapat gue aja. Kalau buat gue, untuk gue gitu. Kayak itu kan banyak gitu. Contoh yang lebih lebaynya lagi, membela negara sebesar itu, segokil itu, serespek itu, ratusan ribu follower sekarang, dan sekarang dia punya spotlight, punya follower sebesar itu tanggung jawabnya soalnya gede gitu bro. Dan ujungnya langsung disikatnya endorse gitu. Nggak pakai bridging, maintain, konten, dan statement yang bikin lu, even though endorse, ya lu tetap keren gitu. Lu memanfaatkan dengan baik gitu. Nggak yang langsung skip the basic and endorse. Contohnya Anjay lah gampangnya gitu loh bro. Ya mungkin awalnya memang dia serius kata membahas itu gitu. Bukan memang niat sensasional gitu. Beda case sama orang yang ngasih sampah ke banci waktu itu kan. Itu beda case karena dia memang sudah mau publikasi dari awal. Ngerti gak? Nah yang dipublikasi itu naikin deh. Karena awalnya di online gitu. Kalau dia gak naikin ke online, mungkin di penjara tanpa ada yang tahu dunia ini gitu. Kan bisa juga kayak gitu. Kalau dia gak naik online. Karena dia naik online makanya semua orang di sosmed tahu gitu loh. Everything traffic kontil menurut gua. Even though lu mau bikin sensasional, yang bagus gitu, yang gorengan itu tidak terbaca, dimakan tuh nikmat, krenyes gitu, nggak kebanyakan minyak gitu. Gimana ya, ngerti nggak sih maksud gue? Itu yang agak resah sih gue kemarin, agak resah gitu. Get it nggak sih? Jangan sampai lu nggak ngerti maksud gue dan gue dibilang rasis, menyetujui rasis nih anjing. Paham gak maksud gue? Tapi publikasi dan online-nya aja gitu. Terakhir nih ya, contoh lain, lu misalkan dipukulin sama cowok lu angkat ke sosial media, ya orang tahu lah itu cowok lu gitu yang mukulin lu gitu. Ngerti nggak sih maksud gue? Ya lu juga harus dengan tutur bahasa kata yang tidak menjatuhkan atas cowok lu, even lu sakit hati gitu, karena dia tidak memulai itu di online gitu. Lu kan pengen nyari apa ya? Pengen nyari SOS kan? Makanya kenapa ada SOS gitu. Orang tuh ngerti gue tuh diapain gitu loh. Itu butuhnya SOS kayak gitu, sinyal gitu. Alright, mungkin segini aja video dari gue. Nanti kita bikin lagi. Gue mau bikin lagi QG Open Facebook. Stay tune channel gue, share, subscribe. Peace. Money on my records, $100,000 stacks.